Shalom, shalom, shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program kesaksian iman yang luar biasa ini. Dan saya merindukan Bapak Ibu dan teman-teman semua menjadi berkat besar bagi banyak orang dengan syafaat, dengan kesaksian, dengan menjadi terang dan garam di muka bumi ini. Dan tentunya apapun yang dikerjakan oleh Bapak Ibu dan teman-teman semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita mendengarkan kesaksian-kesaksian para muslimah yang dahulunya muslimah sekarang menjadi murtadin. Luar biasa sekali. Di sini ada Ibu Hana, ada Ibu Nia, ada Ibu Sally, ada Ibu Sri, ya, dan kesaksian-kesaksian mereka ini sungguh luar biasa, sangat membangkitkan iman kita dan sangat menginspirasi kita untuk terus melayani Tuhan dan bersemangat di dalam Tuhan. Dan bagaimana kesaksian ini sungguh sangat menggelitik karena mereka sesungguhnya sedang membangun jaringan iman secara online dan kita harus berbangga dan mendoakan mereka semua dengan iman kita. Mari kita saksikan bagaimana kesaksian mereka. Tuhan memberkati. Oke, kita akan mendengarkan kesaksian ya, sebagian kesaksian dari saudara kita Kak Sri Yuyan, tapi kita minta penyertaan Roh Kudus supaya apa yang keluar dari mulut dan bibirnya biarlah itu semua perkataan-perkataan yang dari sorgawi. Tuhan berkenan atas hidupnya ya. Kita berdoa ya, satu hati dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami mengasihi-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengasihi dan bersyukur kepadamu. Tuhan Roh Kudus, kami mengasihi dan bersyukur kepadamu. Atas kasih dan cinta-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan kami semua sebagai orang percaya, terlebih secara khusus buat anak-Mu Kak Sri Yuyan Tuhan, yang Kau perkenan ada bahagian untuk saat ini boleh menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidupnya. Bapa, kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus mempengaruhi hati dan pikirannya, biarlah Engkau yang menguasai bibir lidahnya untuk apa yang ada dan apa yang akan disampaikan, apa yang akan disaksikan, biarlah itu semua meninggikan, membesarkan nama Tuhan Yesus yang perkasa dalam hidupnya. Kiranya boleh memberkati juga setiap telinga yang mendengar. Kasih dan kebaikan Tuhan Yesus ada bersama dengan Kak Sri Yuyan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Tapi Kak Hana, Kak Sri ini baru mengenal Tuhan Yesus. Belum belum dibaptis gitu. Mungkin Kak Hana baru kenal ya, baru masuk roomnya Kak Hana. Tapi luar biasa, dia sudah mengerti, sudah bisa mengaku Yesus adalah Tuhan gitu. Dan kita dengarkan mungkin ya apa yang Kak Sri rasakan, pengalaman-pengalamannya dia, kenapa dia bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, apakah dia mendapatkan suatu mukjizat atau apa gitu ya. Kita dengarkan ya apa yang dialami. Apa yang Kak Sri rasakan ya. Iya, puji Tuhan ya. Soal ras nggak bisa harus dibilang lagi ya. Nggak usah lagi dibilang dengan, nggak bisa diukir dengan kata-kata gitu. Yes, sepakat. Ya, setuju. Benar. Sri mengenal Tuhan itu sejak kapan, Kak? Sejak 3 bulan kemarin ya, Po ya? Atau udah? Kita 1-2 bulan ini ya? Iya. Tapi kayaknya dari dulu sih. Iya. Sadarnya dari dulu kan? Iya. Oh gitu. Jadi dari dulu sudah mengenal Tuhan Yesus, tapi baru sadarnya sekarang. Iya gitu. Kemarin-kemarin nggak peka. Apa yang nggak peka ya? Apa yang membuat Kak Sri sadar? Itu ketika saya diuji dari keluarga, anak, kemudian suami. Saya nggak punya apa-apa, tinggal sendiri gitu. Pokoknya setiap
sesuatu yang seolah saya nggak dikasih apa ya, nggak dikasih eh, nggak dikasih gimana ya, nggak dikasih, pokoknya setiap ada saja ujian itu mau dari pekerjaan, mau dari apa semua. Dan kemudian eh, ketika saya sudah hampir putus asa itu, terus saya baru sadar, ternyata oh iya iya, ternyata ini maksud dari apa yang saya alami selama ini. Karena eh, Tuhan itu sangat pencemburu ya. Jadi jika kita terlalu mencintai dunia, mencintai sesuatu selain Dia, maka itu kita akan diuji terus kalau Dia cinta sama kita. Kalau Dia pilih kita, kalau Dia sayang sama kita, ternyata itu caranya untuk supaya kita agar kembali kepada Dia dan mengenal Dia. Dan itulah kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang hakiki. Dan ketika mendapatkan itu, ketika iman sudah masuk di dalam hati kita, sudah hadir di dalam kehidupan kita itu, semuanya itu kayak nggak ada apa-apanya lagi ya. Ketika kita kedatangan ini, harta atau kekasih atau apa saja itu sudah nggak terasa seperti kemarin. Wah, ketika jatuh cinta, wah cinta banget. Ketika dapat ini, wah banget gitu. Sekarang itu kayak udah puas gitu, kayak ya sudah, ini saja sudah merupakan kebahagiaan yang hakikat seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang itu kalau misalnya dikasih ini syukur, tapi nggak terlalu seperti kemarin ya. Kayak kalau misalnya kemarin-kemarin kalau dikasih dunia wah banget, cinta banget. Tapi kalau sekarang itu sudah nggak lagi, kayak biasa-biasa saja seperti itu. Dan kasihnya itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Jadi ketika kalau misalnya kita diuji sama berbagai macam problema kehidupan, itu sebenarnya kasihnya ya. Itu bentuk cintanya kepada kita. Dan Dia ingin agar kita itu berharap sama Dia, selalu mengandalkan Dia, selalu itu yang Dia mau. Dan tak ada yang mustahil ketika kita minta ini, minta itu. Seperti sekarang ini ya, kemarin-kemarin berpikir begini, kalau sebelum mengenal Tuhan Yesus, kok saya minta ini, minta itu, dapat, tapi nggak bahagia banget sih. Tapi setelah mengenal Tuhan Yesus ini, sudah malu saya minta ini, minta itu. Rasa kepuasan itu sudah ada di dalam diri kita. Jadi ya udah gitu. Mau dikasih ini alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya sudah, gitu aja. Jadi mengerti ucapan syukur ya. Iya, seperti itu. Tuhan Yesus baik. Iya, Kak Sri. Teman-teman mungkin masih penasaran apa yang membuat Kak Sri itu memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Itu yang penasaran di teman-teman tuh hal apa sih? Makanya di bawah tadi typing masih belum jelas gitu ya. Karena mereka itu bingung ya, hal apa sih sebenarnya Kak Sri bisa mengerti tentang Tuhan Yesus ini, membuat Kak Sri jadi mengikut Tuhan Yesus. Itu. Terus Kak Sri itu awalnya bagaimana, siapakah dulu di Muslim itu bagaimana gitu ya, mungkin gambarannya sedikit sehingga mereka tahu oh ya memang Muslim gitu ya, mengenal Tuhan Yesus. Seperti itu Kak. Jadi mungkin mulai dikasih tahu dulu aku ini, terus aku mengerti Tuhan Yesus begini, sekarang rasanya begini gitu. Mungkin begitu. Penasaran teman-teman kenapa bisa ikut Tuhan gitu. Seperti itu Kak. Iya, itu datang sendiri ya, dan puji Tuhan
Pertama, Allah Bapa itu sendiri memilih saya, dikenalkan dibawa ke Tuhan Yesus. Kemudian saya di apa? Di apa yang namanya ya? Eh, ditarik sama gembala-gembala seperti Mponile, apa ya? Opung, seperti teman-teman Kristen lainnya ya. Jadi saya mengenal Tuhan Yesus itu nggak mudah loh. Jadi ketika saya sehari dengar nasihat dari Opung gini, dari nasihat dari Po gini. Jadi semua masuk. Kadang saya kadang berhadapan dengan ada juga yang sering masuk di koma saya itu orang yang nyerang saya gitu kan. Jadi saya sempat down kemarin, saya sempat down ya. Dan itulah perjalanan kita yang nggak mudah. Jadi ada sukacita, kadang aduh gimana ya sudah. Tapi itu setiap kita harus bisa melewati itu ya, bisa kita lewati itu dengan proses kita sendiri masing-masing kita ya. Jadi ketika nggak mudah ya. Bonila yang jadi saksi ketika saya setiap hari kadang meledak ya. Satu hari bilang ini, besoknya bilang ini, besoknya bilang ini. Ya gitu. Ya, Kak Sri sebelum mengenal Tuhan Yesus dan sekarang sudah di dalam Tuhan Yesus, apa perbedaan yang Kak Sri rasakan yang berasa sekali dalam dirinya Kak Sri, yang di dalamnya seperti apa yang Kak Sri rasakan? Saya itu dari kecil tidak seperti keluarga lainnya ya yang dirawat dengan kasih cinta seperti itu. Jadi ketika saya dari kecil sudah biasa gini gitu ya. Tapi bukan ngumbar aib ya, tapi saya mau itu aja dari punya suami selalu berlaku seperti yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Ketika kita mau ke saudara-saudara juga nggak dapat gitu. Dan ketika saya kenal Tuhan Yesus itu, Masya Allah ya, puji Tuhan ya, hidup saya itu serasa digenapi. Jadi punya cinta yang baru, kasih yang baru, dan semangat baru. Iya ya, gitu ya. Jadi semangat baru. Kemarin perbedaan saya dari kemarin banyak sekali ya Po ya. Kemarin saya burik banget, nggak ada semangat. Tapi sekarang saya sudah ada semangat lagi, semangat baru. Iya. Ada yang mau ditanyakan ya sama Kak Hana? Nggak bisa senyum loh Kak Hana, saya kemarin nggak bisa senyum. Nggak bisa senyum sama sekali, saya nggak bisa. Ketemu orang itu jangan dibikin itu Kak Sri ya. Kita jangan dipikirin. Kita sekarang punya Tuhan itu udah kita serahkan semua sama Tuhan ya. Biar Tuhan yang bekerja. Sekarang Kalau ada bedanya itu Kak Nia, sekarang bedanya itu. Bedanya saya dulu yang sekarang itu. Kemarin saya ketemu orang itu saya suka marah-marah. Sekarang saya ketemu kucing senyum sendiri, saya jujur. Ya. biarkan saja kita bawa dalam doa aja Mau Kakak. ketemu kucing. Ya samakan manusia dengan kucing pula. Ketemu siapa saja saya mau seperti apa orangnya itu kayak Kak Hana tadi marah-marah, saya nggak bisa marah, saya kayak tadi kan kayak Karena marah dibilangnya. ini kayak Mas nggak bisa marah, sudah nggak bisa. Pokoknya saya itu kemarin saya suka marah-marah, suka apa, tapi enggak lagi. Hanya Bunda Hana itu emang karakternya begitu Kak Sri. Dia emang nggak marah kalau ngomong begitu dia. iya. Bunda Hana tuh sebenarnya baik kok, saya tahu. Baik tuh. Baik, nggak tuh.
agak lola tadi dengarnya. Baik Kan sih, telat. tapi ini dijepit mulutnya. Luar biasa. Makanya Iya, ya, yang penting sekarang kita perkuat fondasi kita ya Kak Sri ya. Yang penting itu aja, nggak usah terpengaruh sama yang ini itu, biarkan saja. Saya udah mengalami semua, makanya saya bisa ngomong Ada paham apa harus dicoba ulang. Iya, udah sekarang kita belajar bener-bener lah gitu. Kuatin fondasi kita. jadi sekarang gitu. Tapi harus apa namanya? hati-hati, berjaga-jaga juga harus. Kak Sri ini dari mana tadi asalnya? Dari Sulawesi Utara, Mbak. Oh ya, Sulawesi ya. Bagaimana sudah menemukan gereja di tempat di mana Kak Sri tinggal? Ada gereja setempat yang bisa mengawal? Keluarga yang banyak mengawal. Enggak, maksudnya kalau belum. Gerejanya nggak perlu dikawal, Kak. Tapi keluarga yang Bukan sayang, kalau belum ada nanti kami yang akan ambil bagian. Kan kamu tidak bisa sendiri begini, apalagi kamu di TikTok, emangnya guru kau di TikTok. Kamu harus bertumbuh di mana kamu bertempat tinggal dan di mana kamu bergereja. Gak bisa seperti ini. Iya, gitu, Kakaknya ini juga dulu tidak seperti ini. Tapi dia mau nurut, dia mau dengar. Kalau tidak, dia mau keluyuran kemana-mana dia. Kalau itu saya tulis udah berlembar-lembar tuh. Saya pelajarin, saya tulis lagi, diisuin lagi gitu. Jadi Dan kita sekarang cuma baca Alkitab tuh jangan cuma dibaca aja. Nggak usah harus banyak-banyak. Satu ayat. Kaya dia sekarang ya. Ya, jadi Kak Nia dulu tuh juga begitu, tapi sekarang Bunda Hana ya seneng, maksudnya gini, nggak lagi capek ya. Karena yang namanya kita memandu ya, menjadi pemandu itu makan waktu. Belum lagi kita jalan makan ongkos. Enggak ya, jadi semua itu harus dipikirkan. Jadi supaya kakak itu tidak dalam terkatung-katung. Makanya kenapa tadi saya nanya, kalau Bunda Hana tuh orangnya sukanya gercep. Ya, tidak gitu. Kakak Nia, sekarang saya percaya sama Bapak dan Ibu Gembala yang ada di gereja setempat, karena saya juga sudah tatap muka dengan beliau dan saya menemani dia saat itu juga, jadi rasanya plong begitu. Jadi kalau hari ini ya, kecuali mungkin Kakak Nia ada pergumulan apa yang kiranya Bunda Hana mau doa, boleh telepon, tapi kalau mau belajar bertumbuh di situ gitu. Karena kan setiap gereja itu pasti ada cara-cara yang sekiranya mungkin ada cara-cara yang lain, tetapi tetap sama tujuannya mengarah kepada bagaimana setiap jiwa harus bertumbuh gitu. Jadi kalau misalkan Kak Sri nggak ngerti, nggak usah bingung masalah keluarga yang memantau, yang penting nurut sama kita. Kalau kita ngomong apa, dengarkan. Jangan kita ngomong A, nanti Kak Sri buatnya B. Nah itu saya lepas tangan kalau begitu. Karena saya itu mau ada kesepakatan supaya semuanya itu berjalan dengan baik. Semuanya berjalan dengan lancar. Dan itu semuanya untuk menjagai kamu. Bukan untuk saya. Kalau untuk saya, saya biasa-biasa aja. Tapi buat kamu ini, karena dalam situasi dan kondisi yang seperti ini tuh tidak mudah untuk kamu melewati sendirian. Nah makanya ada hal-hal yang tidak perlu mereka ketahui, ya maka jangan disampaikan. Ada hal-hal yang memang kamu harus lakukan, tetapi tetap kamu berpandang kepada Yesus Kristus Tuhan, ya lakukan saja, nggak perlu kamu takut gitu. Kak Nia juga saya sering bilang, kalau anak-anak suka ngunci apa, ajak mereka ke musola, supaya apa, sholat bersama gitu. Tapi kan hal-hal itu tidak bisa kita kupas dan kita itu narasikan di media sosial begini, nggak bisa. Ya, tidak semua orang Kita bisa bermain menerima. cantik. Iya. Bermain cantik. Kan cerdiklah seperti ular dan tuluslah seperti merpati. Cara-cara yang seperti itu masa iya cerdiknya dipakai sama setan. Jadi kalau tidak ada kesatuan itu sulit gitu. Nanti kita mau mengarah ke sana, yang satu nyempal sini, ya gimana dong ya? Gak bisa. Jadi Kak Sri itu hari ini bersyukur, ini tidak secara langsung ya, ada maksud Tuhan supaya cepat-cepat ambil tindakan dan jangan diam hanya belajar di TikTok. TikTok ini tempatnya untuk menambah-nambah, bukan untuk kita kita fokuskan, kita harus
24 jam misalkan belajarnya di TikTok. Enggak yang begitu. Karena yang ngurusin kamu ketika ada sesuatu itu bukan TikTok, bukan orang-orang di TikTok, tapi nanti gembala-gembala setempat. Saat bagaimana terjadi situasi dan kondisi atas hidupmu, mereka yang akan ambil alih. Ya, kita mah dari jauh pasti doa, pasti. Kalau bisa pergi, oh ya pergi. Tapi kalau enggak dari jarak jauh kita doa. Tapi yang melakukan segala sesuatu itu biasanya ambil alih adalah gereja setempat di mana kita bergereja dan bertumbuh. Gitu. Ya. Jadi nanti Kak Sri komunikasi nih dengan Pok Nil. Pok Nil jangan diam-diam di kandang ya. Ini Bunda Ana lagi apa Pok Nil juga ini. Enggak boleh dia diam-diam di kandang ya. Ambil tindakan untuk gimana supaya Kak Sri ini benar-benar ada rasa nyaman, ada rasa tenang ya, tidak ada rasa ketakut-takutan yang terlebih kayak misalkan banyak keluarga yang ini, biarkan. Makanya dimulai lagi untuk membangun hubungan sama keluarga. Jangan membahas mengenai tentang agama, jangan, nggak perlu itu, nggak penting itu membahas tentang agama di tengah-tengah keluarga kita yang belum dijamah, yang belum dilawat Tuhan. Nah, kita yang sudah dilawat duluan, maka tunjukkanlah bahwa ada maksud Tuhan dalam diri kita ini untuk menjangkau mereka. Gitu. Amin, Pastor. Kita dipanggil untuk melayani. Iya, saling melayani. Jadi harus siap hati. Bunda Hana capek nggak? Capek banget. Wong sebulan di Jakarta kalian ada yang datang. Ya, dengan cara-cara Tuhan yang luar biasa. Kalau enggak ada pelayanan, gue diam-diam aja, ya kan? Ya di TikTok, ya kan? Kalau ada pelayanan, maka saya keluar, hilang gitu ya. Terus nanti tiba-tiba ada kesaksian di sana. Loh, kalau Bunda Hana pelayanannya kesaksian semuanya begitu, biasanya di-upload di media sosial. Wah, mana ada itu Kakak Nia punya, yang lain-lainnya punya. Ada di TikToknya saya, kagak ada. Saya itu tujuannya untuk menjaga keluarga mereka, gitu loh teman-teman. Tujuannya saya untuk menjaga keluarga mereka, apalagi mereka yang dalam kasus-kasus yang memang agak sedikit mereka itu di keluarga yang sangat fanatik. Nah, nggak bisa kita kayak gitu. Oh, kita sebar-sebar. Tanya nih Kak Nia, saat dimana ini ya kan dia tiba-tiba kepleset, dia keceplos, nggak tahu siapa yang membagikan itu video. Langsung ku telepon orang itu, ku bilang hapus. Untung juga itu ada yang melihat waktu itu. Ada yang melihat dan ada yang memberitahukan ke Bunda Hana. Kalau tidak, wah. Dan itu cara Tuhan kayak gitu. Yang saya mikir, wih kok bisa ya? Maksudnya ini orang juga tidak berteman dengan akun ini. Tapi kok cara Tuhan itu keren banget. Supaya apa? Supaya Tuhan jangan mempermalukan saya ketika saya itu ada bersama dengan Kak Nia di sana. Lalu tiba-tiba video itu sudah tersebar kemana-mana. Yang dimana saat itu Kakak Nia bersama dengan anak-anaknya itu sedang dalam pergumulan yang luar biasa. Nah, kalau kita biarkan seperti itu kan kita ini sama saja sedang membuka celah, ya, untuk si jahat. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau saya hanya mau mengikuti kedagingan saya, saya senang sekali tuh upload begitu. Ya saya upload ya pujian-pujian saya lah kan ya. Wah, pujian-pujian, biasa live saya ambil-ambil ini yang seru-seru kayak begitu. Yang hal-hal begitu, ya kan, apalagi jiwa-jiwa yang baru bertobat, jangan kita ndak peka, kita harus peka. Karena dalam setiap keluarga itu yang datang jiwa-jiwa yang baru itu berbeda-beda. Ada yang menerima, ada yang marah, ada yang sama. Saya juga dulu pernah ngalamin hal itu loh teman-teman. Makanya saya nggak mau melakukan hal yang sama itu terjadi kepada orang lain gitu. Tuhan Yesus baik ya. Jadi kalau Kak Sri Yuyan sudah tergerak hati, nah saya tanya nih, apakah benar Kak Yuyan ingin menerima cinta Tuhan Yesus dengan sepenuh dan segenap hatimu? Yes, haleluya. Gimana Kak Sri? Bukan menerima ya, tapi dia yang datang. Nah kan, iya kan, makanya dia datang, kamu terima nggak cinta Tuhan Yesus? Ini pertanyaannya saya. Kamu terima nggak cinta Tuhan Yesus? Ya iyalah, masa enggak? Berarti kalau iya, jangan setengah hati.
Jangan separuh hati, harus sepenuh hati kamu menerima cinta Tuhan Yesus. Nah, tanda untuk menerima cinta Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, yang pertama kamu harus didoakan tumpang tangan untuk memperkatakan janji iman. Lalu yang kedua, dalam pemuritan hingga sampai kamu menerima baptisan kudus. Itu. Jadi kemarin sudah didoakan ya? Sudah dalam pengakuan iman? Di TikTok juga? Di TikTok atau di mana? Dengan pendeta siapa kemarin? Apa itu? Yang Tumpang tangannya untuk memperkatakan janji iman, siapa yang doakan kemarin? Belum. Belum. Berarti ini tadi pertanyaan Bunda Hana. Pertanyaan Bunda Hana kamu harus jawab dengan tulus sayang. Kamu harus jawab dengan jujur. Jika memang tergerak hati untuk menerima cinta Tuhan Yesus dengan sepenuh hatimu, maka siaplah untuk kamu didoakan dan ditumpang tangan untuk memperkatakan janji iman. Ya, Kak Sri siap menerima cinta Tuhan Yesus? Jangan ragu sayang, jangan ragu sayang. Sabar Kak Nia. Kak Sri siap untuk menerima cinta Tuhan Yesus? Dalam hati saya sudah menerima ya, tapi kalau kayak gini kan nggak terlalu afdol ya bagi saya. Jadi kalau saya untuk itu saya mau belajar lebih lagi, belajar. Sayang, ingat yang pertama, nih dengerin. Nah, kamu nggak ngerti nih. Yang pertama, syarat yang pertama kamu harus mengaku. Setelah kamu, makanya saya tanya, kamu siap menerima cinta Tuhan Yesus? Enggak. Kalau kamu siap, kamu harus memperkatakan dengan mulut. Dengan mulut. Dan itu kamu harus ditumpang tangan sama pendeta. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kamu harus dimuridkan untuk kamu belajar mengenal siapa Yesus di dalam diri kita. Dan yang ketiga, kamu menerima baptisan kudus. Gitu. Sayang, itu syaratnya. Jadi kamu hari ini terjadi apapun itu, misalkan, kan kita nggak tahu. Semisal kamu kecelakaan, ada sesuatu yang terjadi, nama kamu sudah ada, kamu sudah diselamatkan. Jangan kamu sudah didoakan lalu kamu mengundur waktu, kapan-kapan saja gua dibaptis. Nah, itu salah. Tapi hari ini yang paling pertama yang kamu harus ambil sikap adalah kamu memperkatakan dengan mulut. Nih, dengan mulut. Makanya di dalam Roma 10 ayat 9 dengan 10, asal engkau mengaku Sri Yuyan, kamu diselamatkan. Itu. Jadi itu harus digenapi. Nggak bisa kamu doang seperti itu. Orang bisa percaya, oh iya saya percaya. Dari dalam hati harus diperkatakan dan itu harus ditumpang tangan sama pendeta. Gitu. Jadi kalau di dalam media sosial kayak begini, ya, di dalam media sosial begini, jangan separuh, jangan setengah-setengah kita memberikan pengajaran atau kita memberitahukan kepada setiap jiwa-jiwa yang baru. Mereka harus mengerti langkah pertama, apa yang harus mereka ambil. Langkah pertama, apa yang mereka harus terima. Itu mereka harus tahu, teman-teman. Jangan kita biarkan, nanti kita menjadi pengajar sesat. Totalitas, iya. Makanya tidak bisa kita itu hanya, oh dalam hati saya percaya. Loh semua orang bisa memperkatakan demikian. Tetapi harus dengan mulut, kata firman Tuhan. Dengan mulutmu berkata bahwa engkaulah Yesus dan Tuhan Juru Selamat dalam hidupku. Gitu. Nah beda kalau di dalam iman dan akidah kita yang lama. Itu kan kita bersaksi, menyaksikannya. Aku bersaksi bahwa tiada bla 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 bla. Padahal kita nggak tahu ini. Ada si A, ada si B di mana itu kita nggak tahu, tapi kita diajar untuk bersaksi. Ya, padahal kita nggak tahu ini ada benar nggak itu. Tapi kita diajar untuk bersaksi. Nah, bukankah itu saksi palsu? Bukankah itu saksi bohong? Tapi di dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus kita tidak diajarkan untuk bersaksi, tetapi memperkatakan janji iman. Itu bedanya. Ya. Memperkatakan janji iman. Semua yang ada di dalam media TikTok, jiwa-jiwa yang baru, apalagi mereka yang dari room Hana yang satu ya, ada di room Trisia juga, semua mereka mengerti. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu yang disiapkan dan yang disediakan itu benar-benar indah. Makanya tadi saya bilang ini bukan secara kebetulan Kak Sri dibawa, karena supaya menjadi mengerti gitu. Ya, supaya menjadi mengerti. Kalau tidak disampaikan nanti Kak Sri tidak mengerti. Oh yang penting saya percaya.
nggak bisa begitu. Nanti kita arahkan ke ke pendeta setempat atau ke gereja setempat pun kita akan menyampaikan hal tersebut bahwa ini sudah didoakan, ini sudah ditumpang tangan. Jadi pihak gereja setempat akan ambil alih dalam pemuritannya nanti. Dalam pemuritan nanti Kak Sri diajar di situ, dimuridkan toh. Setelah dimuridkan nanti mereka tahu bahwa Kak Sri sudah bisa untuk menerima baptisan kudus. Nanti mereka juga akan kasih tahu kayak Kakak Nia. Sepanjang 3 bulan saya pantau saja dari media sosial. Saya telepon-teleponan dengan Ibu Gembala, Ibu Pendeta, Pak Pendeta setempat. Setelah hari hanya ya, itu mereka menginfokan ke Bunda Hana. Bu, ini tanggal sekian, hari sekian ya. Sekalipun hari itu juga dia gelunyur saja diganti hari, dia gak kasih tahu Bunda Hana ya. Sampai Bunda Hana itu luar biasa lari-lari salah-salah. Tapi apapun itu tetap Tuhan Yesus baik ya. Tapi tetap juga Bunda Hana sampai di sana. Hanya karena miskomunikasi saat di mana Kak Seli, Kang AA, Shalom, Koko. Halo. Koko Shalom. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti Kak Sri Yuyan ada sesuatu yang sekiranya tidak bisa diceritakan di sini, jangan sungkan sayang untuk menghubungi Bunda Hana maupun juga untuk bercerita sama Mpok Nil. Kalau Mpok Nil sih sudah menceritakan secara sedikit-sedikit ya, tapi kan secara keseluruhan pastinya ada sesuatu juga yang Kak Sri ingin ceritakan ke Bunda Hana. Ya nggak apa-apa. Jangan takut kalau cerita dengan Bunda Hana, ndak ada yang akan kemana-mana. Ya. Di TikTok ini Bunda Hana sejak dari tahun 2018 ya, 2017 sampai yang sekarang ini belum ada satupun di media TikTok ini yang mengatakan atau Bunda Hana tukang menggibah. Bener nggak kok AA ya? Yang ada Bunda Hana tukang gerebek. Bunda Hana tukang gerebek gitu ya. Tuhan Yesus baik. Kok naik lah kok nyanyi. Mbak Sri serius berat berdialog dan Tuhan Yesus bilang kalau belum bisa buat pengakuan dengan mulutnya. Iya betul. Itu harus ini. Malah kalau yang seperti ini biasanya saya paksakan itu untuk ya Bunda Hana untuk ini naik kok. Untuk tanya kembali dalam tahajudnya mereka. Saya biasa begitu. Pasti saya akan coba kamu sholat dan kamu bertahajud. Gitu. Kamu bertahajud dan kamu berdoa. Apa sih yang kira-kira nanti akan dirasakan, dan kalau sungguh-sungguh dan tulus-tulus beneran, itu pasti nanti akan menjumpai dan pasti akan bisa merasakan di mana ada Tuhan yang benar. Itu Bunda Hana bisa ngomong begini karena Bunda Hana itu sudah cross check ulang-ulang itu kepalaku. Aduh, dan Yesus dahsyatnya kan, gue dikasih muter-muter ya kan, mau balik nyetir dulu, siap Komandan. Terima kasih ya kok ya. Tuhan Yesus melipat gandakan sesuai dengan janji firman-Nya, memberkati akan diberkati berlipat kali ganda. Amin. Semuanya ya Koko. Sehat selalu Koko di sana. Tuhan berkati Koko. Amin. Yang muter-muternya apa loh Kak Hana? Loh, kepala aku Dibuat tadi ada mahkota. Mahkota iya, tadi itu iya. keren kan? Gini. Kirain imannya Bukan, yang Mes. muter-muter Kak. Hah? Kirain imannya yang muter-muter. Itu tadi kepalaku kayak gini-gini dulu sempat muter-muter imannya. iya. Sekarang sekali Yesus. Lamanya Yesus. Iya itu benar Mbak Sri seperti Bunda Hana tadi. Ya benar Kak Alisa, memang harus seperti itu. Ya kan memang wajar kalau belum mengerti, kalau belum tahu, karena kan kita ini orang-orang yang dari sananya itu benar-benar, saya itu dulu juga buta. Benar-benar buta. Mau ngomong kata Tuhan saja maju mundur dulu ya. Jangan sampai yang kayak gini-gini. Dulu mau nyebut kata Tuhan aja kan tiap hari yang ku sebut Allah kok. Ya kan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah kayak begitu. Makanya gua enggak kaget kalau misalkan lihat kayak Kak Sri, Kak Nia, lihat teman-teman yang lain. Nah, teman-teman jangan salah, orang-orang seperti ini, kasus-kasus yang seperti ini yang bisa masuk ke dalam dunia mereka ya para muhtadin. Kalau orang itu dia Kristen sejak dari kecil, ya.
Kalau orang itu dia Kristen sejak dari kecil, belum tentu dia bisa masuk hingga sampai seperti kayak apa yang kita lakukan ini, teman-teman. Karena Bunda Hana juga belajar banyak di lapangan, ya. Kak Seli, Tuhan Yesus sangat mengasihi dan mencintai Kak Seli, ya. Pasti dong, Tuhan Yesus terima dong. Tuhan Yesus itu setia. Coba kalau Kak Seli nggak percaya, dibaca itu 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 itu buat Kak Seli. Tolong Kak baca Kak Hana Matius. Oh, siap Bang Ske. Hafal. Apa tuh Kak Seli? Tuhan Yesus baik ya. Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil yang akan menyucikan kita dari setiap kesalahan dosa kita. Amin. Amin. Keren kan? Makanya apa lagi yang kurang ya? Mana itu Bang? Bang siapa tadi namanya? Bang Ske. Matius 10 ya? Matius 10. Ada apa di Matius 10 nih? Ntar aku baca ya. Matius 10 ayat yang ke 32. Setiap orang yang mengaku nih ya kan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Amin. Tuh, makanya tadi yang aku bilang juga harus mengaku dengan mulut itu ya. Harus mengaku dengan mulut. Shalom, selamat malam Bunda Hana, shalom juga Bang Ring. Nah itu Kak ya. Jadi semua yang tadi Bunda Hana sampaikan itu ada ayatnya semua. Jadi kalau misalkan masih belum klik bener, masih belum merasakan bener-bener, ya berdoa supaya Tuhan Roh Kudus bantu untuk bukakan selaput mata rohaninya Kak Sri dengan seluas dan selebar mungkin. Amin. Ya. Tapi biasanya Bunda Kak Salam Kak Seli. Kalau saya senang di Kristen karena salah satu yang buat saya senang adalah surganya itu saya akan hidup mulia bersama Bapa. Kalau surganya yang sono itu saya takut kalau masuk surganya yang sono nanti dianggap bidadari, terus aku ditidurin sama mereka yang laki-laki, serem banget. Kenapa dia bawa ke sana pula ini anak? Ini kan haleluya. Kalau Kak Seli juga ini mutadin atau sejak dari kecil? Kak Seli dari mana? Belum memperkenalkan diri dia main nanjak aja. Ya? Gimana? Putus-putus. Dari sono gak tuh? Oh dari sono juga. Serius nih dari sono. Putus Kak. Sinyalmu putus. Enggak tuh. Kasar aja Kak Seli nih. Iya. Dia main najak. Nah ini yang kuanti-wanti ya kan ya. Ingat ya kan. Yang dari sono-sono ya. Yang sudah tahu banyak yang dari sono. Itu untuk konsumsi pribadi ya. Bukan untuk makanan banyak orang. Itu konsumsi pribadi. Jangan dibawa kemana-mana. Oke? Ya. Seperti itu. Kalau semisal nanti punya anak. Diceritakannya, mak kau nih dari sini nak. Ya kan. Mak kau udah belajar banyak nih dari sini. Gitu. Ya. Gak perlu di ini. Karena itu bukan alat dan bukan senjata yang daripada Tuhan. Kesaksian ada 6 di YouTube. Keren sekali lah dia ini malahan. Aduh. Tuhan Yesus baik. Markona juga dari mana Markona? Jangan kau ngadi-ngadi kau mau naik itu dari mana? Belum nonton ya. Iya kan kami baru tahu loh Kak Seli. Kak Seli makanya buka mic-nya. Silakan memperkenalkan diri ya kan. Ini kita udah selesai dengan Kak siapa namanya? Kak Sri. Silakan. Kak Seli. Ini ada po di atas juga ada po. Ayo Kak Sel. Markona kau dari mana? Aduh.
naik taikin aja. Kak Seli, buka. Nah, tuh kan. Jangan pantesan dia ngegas. Kak Sri, on cam. Kau pakai acara tutup kamera pula, sudah terlanjur on cam kau. Ayo, on cam. Pakai acara menghilang pula. Yasmita di mana? Dia lagi ngurusin Jipri. Ini hai semua, salam. Halo. Sayangku, cantik kali lah kau ini. Aduh. Lah, aku lagi Kali belum lah. make upnya. Aduh. Teman-teman, Sama nggak make up sama aja gua. nanti DM aja, nanti aku kasih podcast sama di Solusi TV-nya. Kalau di sini nanti kepanjangan, hostnya mau ngomong, aku ngeganggu lagi. Enggak dong. Ya intinya, Aku berikan waktu. intinya ceritanya aku seperti perempuan Samaria. Pasti tahu ya kalau kita yang Iya, sudah iya, Kristen. Iya, sayang. Itu saya terharu bahwa Alkitab atau yang disebut Injil itu beda sama kepercayaan saya yang lama, bahwa perempuan itu sangat dihargai, diampuni, diterima, bahkan sekotor apapun tidak ada dosa yang tidak bisa Tuhan ampuni. Di situ saya terharu, oh ternyata ini loh kepercayaan atau kitab suci yang saya cari itu seperti ini kerinduan saya gitu. Karena maaf, dari kecil, dari usia 7 tahun, hati nurani saya sudah menolak ajaran yang diberikan orang tua saya tersebut. Oh gitu. Karena tidak sesuai dengan hati nurani saya seorang wanita. Terima kasih. Terus nonton aja nanti DM saya bagi WA nanti saya bagi. Terus Kak Seli mengenal Tuhan Yesus dari sejak umur berapa kalau gitu? 21 tahun kira-kira, saya masih sangat muda, masih sangat cantik, umur 21 tahun. Saya diambil Tuhan dari dunia malam. Itu saya umur segitu tuh masih cantik-cantiknya ya. Oh iya dong. Tapi saya tinggalkan semua. Iya. Saya tinggalkan semuanya. Saya nggak peduli dengan yang namanya uang, harta, semua nggak peduli. Saya tinggalkan, saya lari, saya kejar Tuhan sampai hari ini. Dan ada hasilnya. Saya memperbaiki diri, dapat suami yang baik, anak-anak saya semua dalam keadaan baik, dan itu semua prosesnya sangat sulit dan menyakitkan ya. Bertahun-tahun, intinya tuh apa ya? Ikut Tuhan tuh prosesnya pasti sakit banget, tapi ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Bapa di surga sedang mendidik saya. Saya dipertemukan dengan orang baik, saya juga dipertemukan dengan orang-orang yang tidak baik. Tapi saya tidak mau membenci mereka. Mereka hanya alat untuk memproses saya menjadi pribadi yang luar biasa untuk Tuhan. Jadi Kak Sri, kalau mau terima Tuhan, saya cuma pesan satu hal. Jangan pernah kecewa, Tuhan belum selesai. Di dalam prosesnya sabar, diem, duduk manis, kerjakan apa yang Tuhan mau. Karena di setiap proses perjalanan sama Tuhan, nggak selalu ada bahagia, pasti ada suka duka, seperti musim kehidupannya, ada hujan, ada musim semi, musim panas, itu selalu berputar, ada terus. Jadi andalkan Tuhan, pegang tangan Tuhan. Kalau memang Kak Sri benar bertekad sama Tuhan, dia akan bantu doa terus supaya imannya setia, kuat sampai akhir, karena tidak ada keselamatan di luar Yesus atau Isa Al-Masih itu. Jadi intinya tuh apa ya, berfokuslah kepada jalan kebenaran, karena satu-satunya ya cuman Yesus aja. Intinya saya cuman pesan, kuatkan iman, jangan keraskan hati, karena rugi sendiri. Karena seperti yang di agama saya yang terdahulu juga sebenarnya itu menunjukkan bahwa saya harus percaya kepada Injil ya, rukun iman. Amin. Rukun iman Taurat, ketiga Jabur, itu. dan Injil. Percayalah kepada Taurat, Jabur, dan Taurat, Injil. Jabur, dan Injil. Berarti saya nggak salah dong, saya disuruh percaya. Ya kan? Itu salah satunya, banyak sih ya. Terus juga ada di hadis juga dibilang rohnya Mr. M ada di tangan Isa Al-Masih. Berarti Isa Al-Masih siapa? Kalau roh manusia ada di tangannya dia. Nah, di situ saya gali terus. Mulai dia. Ya. Intinya banyaklah yang saya temukan bahwa kitab itu justru menunjukkan saya harus ke Injil. Seperti itu Kak Sri. Saya terharu dengan Kak Sri yang ingin melangkah ya ke Kristen. Itu pilihan yang sangat tepat, Bud. Jangan ragu, jangan bimbang. Intinya kalau perempuan seperti saya aja Tuhan kasih anugerah yang begitu luar biasa, apalagi Kak Sri mungkin lebih terhormat dari, bukan mungkin, pasti lebih terhormat dari saya, seperti semua perempuan yang di bawah ini. Saya siapa gitu? Saya perempuan yang sangat hina, tapi Tuhan terima saya, Tuhan pulihkan saya. Bahkan saya dikasih kuliah Desember ini, doakan saya teman-teman. Saya S1 jurusan STH,
Tuhan angkat saya begitu tinggi ya. Doakan saya lulus, saya akan melayani perempuan-perempuan seperti saya, itu misi saya, dan anak-anak yang terbuang. Saya akan berusaha mengurangi angka kematian bayi karena Sepakat. saya sangat marah, saya sangat sedih, saya sangat murka kalau saya melihat banyak pelecehan, banyak bayi-bayi yang ini lagi di TikTok ya. Ya seperti itulah, terus perempuan-perempuan yang terbuang, terhina. Saya ingin membuka, ya nggak yayasan sih terlalu besar, rumah singgah dulu aja ya. Tapi kalau Tuhan kasih kasih rezeki lebih ya, saya pasti buka yayasan. Intinya mulai dari yang kecil dulu deh. Mulai dari kecil saya akan melangkah dulu. Kalau Tuhan sudah panggil, pasti Tuhan cukupkan semuanya. Amin. Ya itu aja sih teman-teman, saya minta dukungan doa aja ya. Saya nggak minta uang, saya nggak minta. Doakan saya aja, semoga saya kuat melewati semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Keren tuh kan ya. Tuhan Yesus. Tuh, ini kalau semuanya ngegas kayak begini. Alam roh ya kan. Bisa terombang-ambing ini alam roh. Serius. Nah, Bunda Hana itu cari yang jiwa-jiwa yang rohnya berapi-api, menyala-nyala kayak begini. Jangan yang lunglai-lunglai. Jangan kau ngusir Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Setan dia kembali ejek kita. Penuh dengan semangat dan berapi-api perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kau segala kuasa yang tidak berkenan dalam Tuhan ya. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus hancurkan ya kan. Gitu ya. Lunglai-lunglai ini bahaya ini lunglai-lunglai. Saatnya sudah tiba. Nanti itu kita akan lari, ya kan? Jadi sekarang lomba lari kalian. Karena kan nanti kita akan lari cepat. Dengan siapa yang lari cepat dia akan sampai kepada tujuan. Haleluya. Usai senja. Tuhan Yesus mengasihi dan mencintaimu sayang. Shalom juga Pak Rido. Salam damai sejahtera bagi kamu. Amin. Salam sejahtera bagi kamu juga ya, buat Pak Rido Agus ya. Tuhan Yesus sayang. Menyala rumu tadi. Kobong dong. Anomanobong. Iya. Mungkin dari Mbok Nil ada yang mau tanyakan ke siapa Kak Seli, silakan Mbok Nil. Ya, shalom Kak Seli, salam kenal. Shalom Kak, shalom. Luar biasa ya perjalanan hidupnya tadi Ponile mendengarkan ya. Tuhan Yesus datang bukan untuk orang benar. Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Gitu. Jadi kalau kita semua berdosa sudah pasti itu, tetapi karena Tuhan begitu mengasihi kita, maka kita yang berdosa ini diangkatnya. Jadi Kak Sherly tadi memberikan kesaksian dan tetap maju itu masa lalu ya, kita berlari pada panggilan surgawi yang dulu-dulu itu sampah buat kita berlari-lari ya menuju Tuhan ya. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan Kak Sherly, Tuhan sendiri sudah menyatakan diri kepada Kak Sherly dengan cara yang ajaib, sehingga Kak Sherly itu diangkat, diperlayakan, bukan lagi hamba tetapi diperlayakan, dikembalikan kepada rancangan semula menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Amin. Itu yang luar biasa. Haleluya. Ya, jadi setiap dari kita itu tadinya adalah kita itu sudah tidak ada sudah tidak ada kemampuan untuk dikembalikan kepada rancangan semula. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di situ yang tadinya kita tempat semulanya ada di tempat yang enak ya, di Taman Eden itu, kita jatuh ke dalam pelanggaran. Ini di bumi ini, di sini tempat hukuman. Ya. Lantas kita dari diri kita berjuang dengan kebaikan kita tidak bisa mengembalikan kita kepada posisi yang semula. Tetapi karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, makanya saat penebusan terjadi, disitulah status kita berubah. Kita dikembalikan lagi, bukan lagi hamba, tetapi menjadi ahli waris kerajaan Allah, anak-anak Allah. Nah, makanya sekarang tugas kita cuma apa? Menerima. Kita dikembalikan kepada rancangan semula, kita menerima. Sehingga kita masih memiliki suatu kesempatan memasuki langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Yang tadinya tidak ada kesempatan itu sekarang ada, tapi syaratnya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia.
gitu ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai pada Bapa tanpa melalui aku. Makanya kenapa kita butuh Yesus gitu ya. Kenapa kita harus terima Yesus? Karena benefitnya buat kita tidak binasa secara roh. Ya, yang tadinya kita harusnya binasa, kematian ini kematian yang binasa secara roh, tapi ternyata kita diangkat, dikembalikan supaya kita bisa memasuki kesempatan masuk dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Ya, apapun kisahnya Kak Seri tadi, Poni lihat, waduh luar biasa juga ya kisahnya ya. Tetapi itu masa lalu, seperti Rasul Paulus juga katakan, yang masa laluku itu adalah sampah. Saat ini aku berlari-lari pada panggilan surgawi. Tetap semangat ya Kak Seri ya. Kak Dila senang banget dengarnya. Salam kenal juga. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa kan ya. Tuhan Yesus baik. Kok Nil? Oi. Yang di bawah masih Kahana nyanyi dong. Kahana di bawah nyanyi masih dong. banyak. Itu mutahdinnya. Ya, Kak Seli biasa suka lagu pujian apa sayang? Nih, aku menyanyi ya. Saya suka itu apa? Apa sih, kalau saya kan orangnya suka kayak takut gitu, kurang damai ketika saya menemukan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menemukan saya, memilih saya menemukan damai. Jadi saya suka banget lagu emas saya tuh gini. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Itu apa ya judulnya? Lupa lagunya. Kau mengenal hatiku. Ya, Kau mengenal hatiku ya. Ya betul. Begitu teman-teman ya. Benar, dan hanya ada Tuhan Yesus yang mengerti, yang menerima kita apa adanya. Sekalipun orang terdekat di dalam kehidupan kita belum tentu bisa seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Kadang kita juga pernah capek, pernah lelah, dan orang-orang yang ada di dekat kita. Tapi saya selalu mengingat bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu memberikan kemampuan dan kekuatan yang baru. Disitulah saya tidak akan pernah menyerah. Saya menjadi tahu Tuhan Yesus tidak pernah menyerah atas hidupku. Ko Rudi, shalom, selamat malam. Terima kasih Ko, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya bangga saya punya Tuhan Yesus, teman-teman. Dan saya percaya bagi setiap orang percaya pasti bangga punya Tuhan Yesus. Shalom semua, salam kenal semua ya teman-teman. Ya, ada Ko Rudi di bawah ya, salam kenal. Ko Rudi terima kasih yang selalu support dan yang selalu topang dalam pelayanan. Terima kasih Koko untuk taburannya. Dana sudah sampai di Kupang kembali. Nah, ini siap-siap melangkah dan siap-siap memandu dan mengawal Ibu Sri Yuyan. Yang begini-begini kan biasanya Bunda Hana kalau turun lapangan itu pasti ada sesuatu. Kali ini saya tidak mau sendiri Tuhan Yesus. Kali ini saya mau menarik dan membawa, ini namanya Mpok Ngile Tuhan Yesus. Supaya dia jangan dikandang saja ya. Kosyang, terima kasih Kosyang juga yang selalu support dan selalu menopang dalam pelayanan. Ya, Tuhan baik. Ya, saya merasakan betapa Tuhan Yesus sangat baik. Jujur loh, dari semalam dan dari hari ini tuh saya kayak terganggu sedikit sukacita saya gitu. Tapi Tuhan selalu ingatkan bahwa saya tidak boleh kayak gitu, tetap harus selalu semangat. Tadi pagi saya juga nggak tidur, saya live ya. Selesai saya live juga karena saya harus lihat anak saya, karena papanya nggak ada di rumah, jadi saya lihat anak saya. Habis itu semuanya sudah baik-baik, saya langsung, jadi tidurnya saya itu macam kayak tidur ayam. Izin turun ya Bunda. Karena jujur selama ini tuh kan Bunda Hana diem-diem aja. Sebenarnya di belakang Bunda Hana itu kan banyak yang merengek kepada Bunda Hana gitu ya. Nah selalu kalau Bunda Hana mereka merengek itu,
Bunda Ana pasti kesaksian. Dulu Bunda Ana itu lontang-lantung, nggak ada tuh orang-orang yang nolongin, apalagi orang Kristen. Buktinya masih hidup sampai sekarang, selalu seperti itu. Lama-lama juga gua risih sama mereka. Ini kenapa ya semuanya itu harus, wih, Bunda Ana, nih Bunda Ana, oh gitu ya. Ternyata keren ya kan. Ku beresin lah satu-satu itu supaya dia ada di bawah pohon yang rindang. Dan sampai saya begini, Tuhan Yesus, kenapa ya aku nggak bisa sambat sama orang lain? Tahu nggak sambat? Sambat itu tahu nggak? Kenapa gua nggak bisa ngeluh sama orang lain? Dia bilang, kau ngapain ngeluh sama manusia? Padahal dia ingatkan begitu, datanglah kepadaku yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aduh, haleluya, Tuhan Yesus dahsyat ya. Nih Bunda Ana kemarin lagi ada yang kasih tahu, dia bilang, Kak Hana, sekolah Alkitab ya, wis moh. Iya, ntar gua jadi ibu pendeta gimana dong, ya kan? Bahaya gua jadi ibu pendeta. Nanti gua gedor-gedor, kayak gini aja banyak yang, aduh. Udah aku mau bilang begini, udahlah ya kan, biar aku jadi penyembah dan pemuji dengan puji-pujian kan ya. Bang Emil, shalom. Nah, kalau gue jadi ibu pendeta, nah Kosyang no sama Koredi Korudi sama Korudi, Kosyang, tolong please ya, jangan dibiarkan saya ini dipantau ini sama Korudi. Aduh, supaya nanti ada pohon beringin ya kan, di mana ada pohon yang rimbun, biarlah Bunda Hana duduk di situ dalam sejenak saja. Iya, saya mau dalam sejenak saja diam-diam duduk manis di situ ya kan. Ini enggak, gua kemarin pulang itu, ini loh Kosyang, sampai biji panas. Lehernya saya ini biji panas penuh. Kenapa? Karena kos-kosan nggak ada AC. Siap, sama-sama saling dukung Bunda. Siap Korudi. Pokoknya ini para mutadin yang bandel-bandel ini tenang aja. Kalau aku yang mengawal mereka nggak ada yang bisa ini. Oh bukan, salah, ralat. Kalau Tuhan Yesus yang langsung mengawal mereka, nggak bisa ngadi-ngadi mereka. Tapi ada Hana di situ ya. Makanya kalau ada Hana ya kan, celingak-celinguk kok nggak berani ngadi-ngadi ya kan. Ini kayak si siapa ini ya. Haleluya. Puji Tuhan, kesaksian yang dahsyat luar biasa dari para murtadin ya. Dahulunya mereka begitu menggebu-gebu di dalam agamanya yang lama, tetapi akhirnya sekarang mereka menjadi petobat-petobat baru yang dahsyat dipakai Tuhan luar biasa dan menjangkau banyak jiwa melalui pelayanan mereka. Dan mari kita terus berdoa buat Ibu Hana dan para murtadin lainnya supaya mereka tetap setia di dalam Tuhan dan teruslah pelayanan mereka menjadi berkat yang besar bagi banyak orang. Dan kita percaya Tuhan di akhir zaman ini bergerak dengan dahsyat luar biasa, tanpa terduga, tanpa ternyana, tetapi Tuhan itu sungguh ajaib luar biasa. Kuasanya tidak bisa dibendung, tidak bisa dibatasi. Tidak mungkin orang tidak bertobat kalau Tuhan sudah menjamah dan menghendakinya supaya mereka diselamatkan Tuhan. Puji Tuhan, kasih Tuhan tetap dan selalu kekal sampai selama-lamanya. Tuhan beserta kita dan memberkati kita, dan tetaplah setia di dalam Tuhan, tetaplah semangat, dan tetaplah bersahabat. Tuhan memberkati kita semua di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.